Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Masudi dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 3B untuk memenuhi UTS Hukum Perdata Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang wanita yang dinikahi saat waktu hamil. Menikah merupakan perjalanan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh ijab dan qabul. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang diikuti oleh pengikutnya. Hingga saat ini terjadinya akad nikah dalam pernikahan juga merupakan penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun di kalangan masyarakat Indonesia ada yang melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan yang mengakibatkan hamil sebelum menikah. Diakui atau tidak, banyak contoh di masyarakat maupun dunia artis dan influencer yang menikah dalam kondisi hamil. Walau ditutupi, tapi kemudian diketahui khalayak ramai setelah perjalanan pernikahan keduanya. Lalu bagaimanakah hukum menikah dalam hamil tersebut? Jadi perlu diketahui bahwa menikah atau menjalankan ijab qabul dalam keadaan hamil adalah sah pernikahannya. Dalam hal ini KUA berpedoman pada hukum kompilasi hukum Islam atau yang disebut KHI yang pada nomor 1 tahun 1991 mengenai menikah dalam kondisi hamil. Ini dijelaskan dalam bab 8 tentang kawin hamil di pasal 53 dan 54. Adapun isi pasal 53 dan 54 itu menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil yang pernikahan wanita waktu hamil. Jadi wanita hamil waktu hamil itu dinikahi. Pemahaman mengenai tidak sahnya pernikahan ketika hamil adalah berpedoman pada pertama pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai ia melahirkan kandungannya. Kedua, madhab Syafi'i berpendapat bahwa menikah wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain. Hal ini dikiaskan pada kalau suatu orang mencuri buah dari satu pohon ketika itu haram, kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buahnya itu halal atau haram? Jadi buah itu sudah halal, tadinya haram, kemudian menikah baik maka menjadi halal. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Malikiyah, menurut Malikiyah itu tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya, dan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus bertaubat terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu madhab Hanafiyah. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara madhab Hanafiyah ini, yaitu pernikahan tetap sah baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak. Yang kedua, pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili dan tidak boleh dikumpuli kecuali sesudah melahirkan. Kemudian yang ketiga, boleh nikah dengan orang lain asal sudah melahirkan. Boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci. Dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati batas istibroh, yaitu masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung. Ini juga merupakan salah satu produk fikih karena merupakan serapan dari berbagai kitab-kitab klasik. Jadi pendapat-pendapat imam-imam yang ada di atas tadi. Adapun pasal 54 pada bab 8 ini berisi tentang pernikahan keadaan pada waktu ihram. Dan selama masih keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Pada ayat 2 menjelaskan tentang
Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya, maka perkawinannya itu tidak sah. Lalu mengenai jawaban menikah dalam kondisi hamil, ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia untuk memahami hukum permasalahan dalam kehidupan yang dekat sekali atau sering kita jumpai. Perlu juga untuk diketahui oleh para dai, ustadz maupun kiai-kiai lah yang ada di Indonesia. Karena tidak sedikit para dai atau penceramah itu tidak memahami akan adanya pasal 53 KHI ini. Karena kan juga masih terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tadi. Mungkin itu yang dapat saya paparkan untuk mengenai UTS Perdata, Hukum Perdata Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.